Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berjumpa lagi dan saya Mas Kesang di sini kembali lagi hadir di depan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menjumpai channel kita, menemukan channel kita, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kami akan memberikan jawaban buat teman kita yang menanyakan kemarin tentang diagram dan skema. Oh ya, untuk memberikan jawaban yang meminta diagram dan skemanya tentang gulung sisir. Gulung sisir itu sebenarnya banyak ragamnya ya, tak kenalkan. Yang kalau yang kemarin itu saya Shimizu ya contohnya, sebenarnya bukan hanya Shimizu ya. Nanti yang setiap itu bisa semua, yang baik yang mal 33 maupun yang mal 42 itu bisa dibuat sisir ya. Oke, kita akan buatkan diagramnya dulu yang kemarin ditanyakan ya, ada yang menanyakan bagaimana gambarnya. Karena kalau kita lihat secara video secara dekat langsung itu ya enggak begitu jelas ya. Ya itu untuk tutornya, tapi kalau untuk diagram tetap kita buatkan ya. Kemarin ya yang sama saya gambarkan adalah Shimizu yang tipe 128 ya. PS 128. Itu kawatnya 0,35, tak bikin 0,35 semua kemarin ya, baik R dan S, running dan starting tak bikin 0,35 semua, hitungannya sama, enak menghafalnya ya. Kalau mau dibikin 40 pun juga bisa ya, tapi ampernya tinggi nanti dan hitungnya ditambahi biar agak bertenaga. Kalau cuman untuk menghisap dangkal ya, untuk menghisap dangkal, buangnya juga dekat gitu, ini udah bagus teman-teman, hemat ya. Cuma kalau kita gulung ngisapnya ya dekat tapi buangnya tuh agak jauh gitu ya, nah ini perlu tenaga yang lebih, bisa menggunakan kawat 0,40 dengan hitungan yang berbeda ya, skala hitungan berbeda. Kalau dengan bukan 35 kemarin tak gulung ya, itu hitungannya cuma 120 semua. Ini menghasilkan ampere bagus. Kalau 40 semua ini sampai 150 ya hitungannya ya, untuk menghasilkan ampere yang normal yang tahan panas itu sampai 150 lilit ya. Nah, karena ini kecil, jadi ini sistemnya hebat banget ini. Habisnya 4 on. Kalau ini nggak cukup 5 on ya, kadang-kadang 5 on koma gitu. Ntar ya, itu ada tamu datang, tak ngasih kerjaan dulu ke dia. Kemarin yang digulungkan mesin jahit. Ya, tamunya udah pulang. Kita lanjutkan. Kalau sistem pakai hitungan 120, ini bisa hemat sekali gulung. Kalau ini ya, kalau kita perhitungan modal atau belanja ya, ini cuma habisnya 4 on lah. Kalau ini bisa 5 on. Kadang-kadang nggak cukup, kawatnya 40 semua, cuman tenaganya lebih besar ya. Kalau daya dorong tuh bisa lebih jauh gitu. Kalau ini sama-sama dorong 100 meter, kalau ini masih kuat misalnya, ini udah letoy ya, udah muternya berkurang karena kawatnya kecil, karena beban itu jauh, pipa jauh itu nggak bisa dorong ya, RPM-nya berkurang. Bedanya begitu. Maka kita tuh mengenalkan cara gulung berbagai macam versi, itu juga tergantung kegunaan ya. Kalau misalnya kita mau pakai cuma untuk sirkulasi kolam nila misalnya, nyedotnya dekat, ngelemparnya juga dekat, untuk mutar aja. Kalau kita pakai Shimizu, pakai hitungan ini aja, hitungan tambahi, ampernya itu kecil, tahan 24 jam ya. Mungkin dibikinlah 125 gitu atau 130 hitungannya. Dengan mal 33 itu wah luar biasa ini. Di samping juga menghemat strom listrik ya. Ini akan membuat dia tahan panas. Istilahnya 24 jam sanggup hidup. Itu bermacam-macam versi ya, tapi kalau yang ini ya jangan. Kalau pakai 0,40 kok untuk kolam ikan ya nanti lebih boros, secara kelistrikan itu lebih boros, tenaganya lebih besar gitu ya. Dan sama-sama kalau cuma ngisap dekat, ngelempar dekat aja, yang penting muter, dibuat itu nggak perlu bertenaga besar, udah cukup ya. Bedanya gitu. Bahkan saya juga sampai mengajarkan 0,45 pun pernah ya, pakai 0,45, hitungannya sekian gitu. Itu ada. Karena daya dorongnya biar jauh ya. Biar jauh. Sampai 100 meter misalnya itu masih kencang ya itu. Tapi kalau ngisepnya nggak bisa ya, berkali-kali banyak yang menanyakan. Kalau hisapnya itu standar-standar saja. Daya dorongnya yang menyebabkan dia itu lebih jauh, karena logikanya ya
yaitu RPM-nya nggak akan bersurut gitu ya, nggak akan berkurang. Oke ya, sekarang diagramnya ya. Kemarin adalah lompat 1 ke 10 ya, kita bikin dulu 1 ke 10. Misalnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bikin mal dulu ke 1 ke 10 sini ya. Sini, sana, melengkung sana di luar lubang ini ke 10 gitu. Malnya di sini melengkung di luar lubang ya. Nah, gitu. Malnya tuh 1 ke 10 di luar lubang gitu. Nah, sini dan sini ini ya. 1 mal saja cukup. Oke, kita hapus. Bagaimana cara memasukkannya sekarang? Ini yang hitungan yang pakai K35 ya. K35 ini 1 mana 10 tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 1 titik ya. Ini masuk dari sini. Terus ke 10 keluarnya. Nah, begitu ya. Ini 120 lilit kemarin ya. 120 lilit karena saya bikin ya standar tapi lebih bagus. Bawaannya cuma 110 lilit kemarin. Cuman untuk nambahi tahan panas tak tambahi 10 gitu ya. Harus koncor apa pola ya. Terus mal kedua ini masuknya depannya begini, terus keluarnya juga depannya. Nah, kalau ini lubang 1, ini lubang kedua ya, ini lubang ke 10, berarti ini lubang ke 11. Boleh lah ya, ada yang merayakan apa, kalau mal pertama itu 1 ke 10, berarti yang mal kedua itu 2 yang ke 2 ke 11. Boleh ya, untuk mempermudah mengenalkan istilah, nggak apa-apa. Atau ini depannya, dia juga depannya gitu, saya ajarkan begitu aja. Nanti kalau ngapalkan nomor terpaku dengan nomor-nomor lubang ini akan kaku kalau orang yang EQ-nya terbatas ya, pemahamannya atau SDM terbatas itu nanti akan terkaku dengan angka di gambarnya, ditulisnya. Kalau ini enggak, ini depannya, ini pindah lagi depannya. Terus mal yang ketiga juga ini depannya sini, ke sana, ke kanan lagi, keluar ke depannya lagi. Nah, begitu ya. Ini adalah pole pertama. Terus ini tanpa dipotong, ini masuknya dari sini supaya keluarnya sini. Ya, mau keluarnya di sini atau di sini atau di sini itu sama saja. Yang penting sebelah sana ya, bukan sebelah sini. Jadi ada 2 versi. Kemarin saya kenalkan yaitu dari sebelah ujung dulu. Nah, ujung dulu, kanan keluar kiri. Ini yang ke 10 sini ya. Ini kan nanti 1, 2, 3 berarti sini. Nanti 1, 2, 3 sampai di sini. Ini keluar sini. Terus ini masuk dari kanan lagi. Ini 120 lilit ya. Ini depannya sini. Terus ini keluar depannya lagi gitu. Jadi kan ukurannya masih sama ya. Malnya nggak akan berubah. Ini pindah lagi depannya. Ini pindah lagi depannya lagi. Nah, keluar begitu ya. Ini masuk dari sini, keluar dari sini. Jadi ini awal atau akhir nggak nampak ya. Nggak nampak, nggak bisa ketahuan. Karena apa? Ini kan ujungnya di sini ya. Awalnya di ujung, akhirnya juga di ujung. Jadi statusnya sama. Statusnya sama. Kelebihannya ya, kelebihannya gulung sisir ini nanti hasil ini rapi ya, seperti kalau rambut ya dikepang itu kan bagus ya, cantik, udah bersih rapi gitu. Jadi nanti kalau ditali itu padat gitu ya, dan dia itu tidak perlu getok-getok, langsung ditali itu langsung rapi gitu, karena sudah tersusun gitu ya, tersusun melingkar-lingkar berlapis-lapis gitu. Ini yang mal 3 ya. Sekarang mulai yang mal 3 startingnya, bisa kasih warna merah ya. Startnya mulai dari sini. Nah, ini kan 1, 2, 3 ya. Ambil yang ketiga juga 1, 2, 3. 3 untuk sana, 3 untuk sini ya. Masuknya dari sini. Terus ini keluar sini ya. Sini. Ini sudah 110 ini. Seperti pertama tadi, seperti bikin. Yang kedua sini ya. Masuk di depannya. Terus keluar sana di depannya lagi, di luarnya. Kalau tadi kan di dalam, ini malah keluar. Ini yang mal kedua. Mal ketiga di depannya lagi, keluar lagi di depannya lagi. Nah, udah, ini udah selesai yang 11 cuma 3 ya. Terus ini pindah dari kanan.
dari ujung langsung ya, seperti tadi dari ujung set. Nah dari ujung masuk sini, keluarnya berarti sini ya, yang pertama ini. Terus masuk yang kedua di sini, berjalan ke arah sini ya, keluar ke arah sana, berjalan semakin ke sana. Dan ini yang ketiga, masuknya di sini, keluar di sana. Jadi malnya itu satu ukuran terus ya. Nah gini udah selesai ini ya. Kalau paham dari video awalnya pasti paham selanjutnya ya. Ini kapasitornya, cara penyambungnya bagaimana. Ini setrumnya, colokan tuh ya. Nah, keluar, nah colokannya bagus kan. Terus cara menyambungnya supaya tidak terbalik langsung, ini tadi R ya, running 1 di bawah, ini running 2, dan ini S, starting 1 tadi mulai di sini, starting 2 itu di sini. Cara penyambungannya yaitu menyeberangi tumpukan R. Ini kan tumpukan R, antara S dan R ini disambung. Jangan nyebrang ke tumpukan starting, ini tumpukan starting sini ya. Antara ini dan sini, ini berarti nyebrang tumpukan starting. Jadi rahasia penyambungan adalah yang digabung itu nyebrang running ya. Nyebrang running adalah setrum listrik langsung ya. Ini ya nyebrang running. Boleh juga nyebrang running yang atas ya, atau yang bawah, sama saja. Running yang bawah atau yang atas sama saja. Kalau nyamping ini berarti ini nyebrang starting, nanti akan menghasilkan putaran yang terbalik ya. Kalau ini sambung salah dengan ini akan terbalik. Jadi ini nyebrang ke sini. Nah, gitu ya. Nyebrang ke tumpukan running. Ini mendapatkan setrum langsung. Ya kalau kasih bius di sini, kasih biusnya ya fuse tulisannya ya. Saya nggak pernah beli juga, nggak tahu harganya berapa ampere, nggak peduli. Yang penting bekas pompa air itu tak pasang lagi, itu yang nggak kebakar itu saya kumpulin ya, kadang-kadang saya kumpulin, saya pakai lagi. Ini dapat setrum langsung. Itu kasih kabel warna hitam. Terus yang running sendirian ini di cabang 2 ya, satu ke colokan, satu ke kapasitor. Terus yang ujungnya ini pasti ke kapasitor. Ini semua gulung tuh begini-begini aja ya. Saya terangkan semua gulung itu begini-begini aja untuk pompa air itu ya. Jadi kalau nggak hafal-hafal ya bangetan ya. Ini pelajaran sangat mudah sekali untuk dihafal. Begini nanti ketemu bukan hanya Shimizu, ketemu Panasonic ya begini, ketemu Sanyo, mau Goldstar, mau apa National Pro, Wasser atau Sun Air atau merek apa aja begini aja. Begini aja untuk semua jenis sambungan ya. Cuman nanti kalau ketemu yang model blimbingan itu, yang bersirip-sirip itu nyambungnya beda karena dia di depan dan antara di depan dan di belakang nyambungnya beda. Kalau kabelnya keluar di depan ya, itu nyambungnya begini, ini dan ini ya, nyebrangnya. Kalau kan tadi kan untuk nyambung Shimizu ya, Panasonic, Sanyo, National atau dan lain nasional apapun, yaitu masih merek-merek apa aja itu, Sharp atau Wipro atau yang bukan blimbingan ya, ini begini. Kalau yang merek blimbingan itu ini yang disambung itu begini, karena gulungnya juga begini-begini aja, semua pompa air itu begini aja. Ini dan ini disambung, ini dapat setrum langsung. Nah ini setrum langsung tuh ini kalau kabelnya depan, dan ini nanti strom dan kapasitor ya. Nah ini dapat ini masih, ini aja yang berubah. Ini pasti sudah bener. Sekarang kita jelaskan bagaimana sih kabel depan kabel belakang itu. Oke, sekarang tak hapus ya, biar tahu membedakan arah putaran itu harus paham. Kalau nggak paham nanti gulung terbalik, udah seneng, alhamdulillah udah jadi, ternyata terbalik. Nah ini supaya tidak terbalik langsung paham bagaimana caranya. Itu ada kabel depan dan kabel belakang.
ya, kabel depan dan kabel belakang. Itu misalnya kita gambar sebuah pompa air. Pompa air ini semi jet misalnya, atau jet pump yang enak ada kepala babinya, ya. Nah, ini kakinya, ini asnya, ini dinamonya, ini as keluarnya, ini tutupnya ya. Misalnya ini pipa hisapannya di sini, lubang hisapannya tuh di sini, dan ini adalah lubang pipa keluar di sini ya. Ini anak panah di sini. Ini anak panah, masuknya air tuh begini. Nah, kalau sudah begini, ini berarti kipas pendingin ya, kipas pendingin di belakang. Yang kipas pendingin belakang ini namanya belakang, BLK belakang ya. Yang depan, yang dekat ke hisepan ini, ke ruang apa namanya, keongan, ini depan ini ya, depan. Terus di antara pompa air itu ada lubangnya masing-masing ya. Lubangnya di sini, lubang kabel itu ya, untuk ke kapasitor misalnya tuh, kapasitor. Terus ini kecolokan. Ini namanya lubang belakang. Karena apabila lubang depan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lubang belakang gulungnya tadi nyeberangi antar tumpukan running ya, itu begini. Ini yang kabel belakang. Apapun nanti apabila gulung kabel belakang ya. Terus untuk yang model-model blimbingan yang saya sampaikan, model blimbingan tadi, rata-rata bolongnya di sini, depan sini, di atas ini ya. Ini ada tutup terminal di atas ini ya, terminal apapun. Terus ini kabel keluarnya ini lewat sini ya, nah, lewat depan, dari dinamo itu lewat depan. Ini gulungnya nyeberangi tumpukan starting tadi ya, gulungnya untuk mendapatkan colokan langsung. Ini colokan langsung, ini dapat antara running dan starting, nyebrang tumpukan starting tadi. Rahasia begitu aja. Ini rahasia penting cara penyambungan. Ini cara gulung kabel depan ini ya. Kabel depan ini terdapat pada semi jet, jet pump, termasuk pompa air rendam submersible ya. Semua submersible itu kabel kabel atas atau kabel depan ya. Nah, kabelnya di atas itu berarti depan kan, dekat ke kipas keluarnya air itu di depan namanya. Paham ya? Dan di sini mudah-mudahan ya paham banget harusnya nanti kalau. Dan gulung sisir tadi ini berlaku untuk gulung apa saja ya. Ini ada hal yang ditanyakan tadi masih belum lengkap, saya akan jawab. Bagaimana kalau malnya 4 Pak? Apa bisa dibikin sisir? Bisa ya, tadi pertanyaan juga begitu, bisa. Kalau malnya 4 berarti berapa ya? 1/8. Ini setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau tadi 1/10 mal 3 ya, mal 3 ini kesimpulannya, mal 3 ini berarti 1/10, 1 mal saja. Kalau malnya 4 ini lebih mudah ya, secara hitungannya lebih mudah, karena hitungannya kalau satu lubang cuman apa dibagi 3 berarti lebih banyak ya. Kalau dibagi 4 aturan sedikit ya, sedikit karena jumlahnya sama gitu, berarti 1/8. Nah ya gitu ya, untuk mendapatkan 4. 1 cek dulu bisa enggak kira-kira 1/9 ketemu enggak? 1, 9, 10, 11, 12 ya, karena saya juga jarang gulung sistem sisir yang mal 42 ya. Kalau 1/9 ketemu enggak? Coba 1 ke ini kan 10, 11, 12 ya, berarti ini juga 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau 1/9 ketemu enggak? Kita coba gitu, caranya juga menganalisa sendiri ya. 1/9, terus ini depannya 2/10, depannya lagi ini 3/11, depannya lagi 4/12 begitu ya. Sisanya harus 4 di dalamnya. Ini 4 ya, 1,
2, 3, 4. Ini berarti bisa begitu 1 ke 9 gitu caranya menganalisa. Terus kita muter, misalnya kita muter ke sana 1 ke 9, 1 jadi 4 gitu aja ya. 1, 2, 3, 4 berarti sini. Nah, mal pertama, mal kedua, mal ketiga, dan ini mal keempat. Nah, sisir tumpuk-tumpuk ya bisa ya. Ini sisa 4 kan. Nanti kita bikin juga running 2 untuk sana, 2 untuk sana. Mau setelah ini nanti startingnya mau ditumpuk ataupun mau sistem sisir bisa, nggak masalah. Wah, ternyata capek bikin sistem sisir misalnya. Tak bikin 2 mal aja lah, langsung ini ketemu ini, yang besar ketemu yang besar, bisa, nggak masalah. Yang penting mutar antara apa itu tetap dari kiri kanan itu lah yang masih tetap jadi. Ini kalau mal 4 bisa ya. Nanti kalau yang mau bikin mal 4 begini, ini masuknya dari sini dan ini keluar sana. Kalau mau bikin startnya juga masuk dari sini ya. Nah, ini yang ini bisa juga dari sini, bisa juga dari sini. Berarti kalau ini yang pendek, berarti sana yang panjang ya, yang langsung kedua. Terus ini masuk dari yang ke sini, berarti keluarnya sini. Itu nggak apa-apa, bisa. Terus ini dari yang pendek, ini sekarang keluar yang sini. Kok ini dari yang panjang dulu? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini keluarnya sini. Terus ini depannya. Terus keluarnya sini, ya. Yang penting antara keluar dan masuk ujung ini berseberangan ya. Ini di kelompok sini, ini di kelompok sini. Harus begitu aja. Mau sistemnya terbalik dari yang besar dulu atau yang kecil dulu nggak masalah. Nggak masalah ya. Misalnya malnya dibikin bertingkat-tingkat 1, 2, 3, 4, mau yang besar dulu, mau yang kecil dulu nggak masalah, sama saja. Yang penting awal arahnya masuk ini nggak terbalik. Jadi sudah paham ya antara kabel depan dan kabel belakang. Cara penyambungnya juga sama seperti tadi, tergantung mau letak kabel depan atau belakang ya. Kalau kabelnya di belakang berarti nyebrang tumpukan running. Kalau kabelnya di depan berarti nyebrang tumpukan starting gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan penanya paham dan sangat jelas. Jangan lupa yang sudah paham subscribe dulu, yang belum paham subscribe dulu, nanti paham semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.